Oke, kali ini kita sedang ngobrol santai ya, bicara mengenai kisah ataupun pengalaman ketika memancing, seputar memancing terusan dari kemarin. Oke. Pengalaman serem ketika pemancing, saya pribadi ya, mungkin para pemancing juga pernah ngalamin seperti memancing diganggu sosok. Mungkin bagi yang pernah ngerasa, bisalah berbagi ilmu, bisa komentar di bawah komentar ya. Memang waktu itu kami berdua sama Kang Abun berangkat ke daerah Cirata, Danau Cirata. Memang Mungkin nanti Kang Apun bisa juga ya, temannya nanti dihadirkan memancing ke tempat tersebut. Wah, malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat. Ke malam Jumat kita dari sini jam 7 malam, nyampe ke sana jam sekitar jam 10 lah, kita nyampe rakit itu mancing. Di saat saya persiapan memasang joran untuk memancing, saya sama Abun di pinggir, saya di sebelahnya. Ketika setelah diantar, perahu pun pergi, saya persiapkan untuk menyiapkan joran-joran untuk memancing di tempat tersebut. Entah apa ya, ketika pas kita mempersiapkan barang-barang untuk memancing, tiba-tiba di belakang ada suara semacam, mungkin entah binatang, entah apa itu ya, karena memang di belakang kita itu ada pohon bambu ya, disebutnya kalau bahasa Sunda haur koneng, haur gelis lah, haur koneng, haur gelis. Memang konon ceritanya dari haur gelis itu memang ada sosok ular ya, sama berkepala wanita cantik sekali dulunya mungkin. Pada saat yang saya melanjutkan, suara-suara tidak saya dengar, saya melanjutkan saja. Ketika itu kita mancing, di belakang ada suara semacam kaki, jalan kaki, namun banyak ya, kayak beberapa orang berjalan kaki. Memang di belakang kita itu tidak ada lampu sama sekali, hanya sekadar senter untuk senter HP ya, senter HP. Namun ketika kita dicoba senter ke belakang, memang tidak ada apa-apa. Ketika senter temannya itu ngerasain juga ya, merasain juga, cuman kita kan sudah biasa hal seperti itu ya. Udah gitu teh, kita di center gak ada juga. Setelah center dimatiin, saya coba mancing, gue serius mau mancing. Suara itu semakin dekat, suara itu semakin dekat. Kita tidak didengar, kita biasanya karena kita niatnya memancing. Ketika kita serius, tempat yang kita duduk itu seperti goyang, kayak ada yang jalan kaki tadi itu menginjak rakit kita, jadi kita goyang, bahkan hampir terbalik. Kalau logikanya semacam orang nggak mungkin sampai terbalik, berarti itu kan lumayan besar juga ya sosoknya, entah sosok apa. Memang ketika mancing kita santai aja, fokus. Namun dalam kegelapan, di tengah-tengah kita itu ada kayak semacam hitam yang besar. Bahkan ketika ngelihat untuk ke teman sebelah pun gelap, tidak terlihat. ini terhalang oleh mungkin badannya ya, padahal itu kalau misalkan itu pasti terlihat. Apalagi kan temen itu masang ayunan ya, namun disebut Sunda nama gayoran berwarna putih, harusnya kan kelihatan. Memang itu gelap. Kami pun tidak ngobrol sama teman, tidak ngobrol karena diobrolkannya paginya. Kita merasakan benar apa tidak. Ternyata teman saya pun, Kang Abun ini, merasakan juga, memang iya seperti itu, ngerasain seperti itu juga, namun tidak berbicara waktu malam itu. Seperti itu sih. Itu lumayan serem juga sih kalau kita tidak sadar, kita tidak istighfar ya, bahaya sekali itu, karena memang tempatnya angker. Mungkin temannya juga memiliki cerita yang sama ya, nantinya juga kita hadirkan ke sini untuk menceritakan kisah-kisah pengalamannya seputar mancing.
Nah, selain di danau ya, bisa disebutkan itu danau mana? Danau Cirata. Cirata. Cirata itu memang kan ya namanya tempat mancing, pastilah ada sosok-sosok makhluk atau apa ya. Untuk para yang percaya silahkan, untuk yang tidak percaya juga silahkan, karena memang ini pengalaman pribadi saya sama teman. Mungkin nanti bisa di podcast selanjutnya teman saya yang bercerita tentang pengalaman misteri-misteri seperti itu. Memang tempat tersebut sangatlah angker, bahkan orang-orang pun kebanyakan di tempat tersebut pernah didatangi sosok pocong, sosok ular. Ya namanya pemancing, mereka tidak ada rasa takutnya sama sekali. Seperti itulah kira-kira. Mungkin ada ya teman-temannya yang lain yang bisa mengabadikan momennya lewat foto ataupun video ya. Mungkin ada beberapa untuk yang momen seperti itu, namun secara kebetulan ketika meskipun ada ketika kita persiapan kemarin itu kadang sudah tidak ada, karena itu konteksnya berbeda lagi ya. Oh, jadi ada juga ya yang beneran gitu bisa ke video ataupun ke foto tanpa settingan editan sama sekali gitu. Itu kebetulan, secara kebetulan, tapi rata-rata jarang. Mungkin Kalau sengaja dicari jarang. ya sengaja dicari jarang. Memang konon sih tempat tersebut kumpul lah tempat-tempat seperti itu untuk para pemancing. Jadi untuk para pemancing tetaplah jaga diri ya. Intinya kita selalu berdoa agar terjaga dari gangguan tersebut ya. Masih banyak konon cerita-cerita tempat tersebut, bahkan pengalaman-pengalaman pun beberapa kali ya kita rasain seperti apa. Memang itu salah satunya tadi yang diceritain tentang sosok hitam itu. Memang itu entah sebesar apa, karena kan posisi malam sekali itu. Karena kita pun hanya fokus melihat pancingan ya, tanpa melihat kanan kiri juga. Kita hanya merasakan dan melihat seperti itu ya, kita pasrah. Yang penting kita selamat, jangan sampai terjadi sesuatu seperti itu. Nah, kalau misalnya ke tempat pemancingan tadi, apakah setiap ke tempat itu selalu ada kejadian ataukah memang ada hari-hari tertentu yang tidak ada apa-apa, biasa saja gitu, normal-normal saja, nggak ada gangguan sama sekali? Tergantung, memang sih beberapa kali ke situ, beberapa kali tidak ada ya. Kemungkinan kebetulan mungkin ada, kebetulan mungkin waktunya tepat itu ada di situ, tapi tidak mengganggu sih. Itu hanya mungkin hanya semacam pengenalan atau hanya sekedar menakut-nakuti seperti itu. Kisah ya, itu kisah pribadi ya, pengalaman. Tidak ada lah dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangin. Memang kenyataannya ketika pengalaman memancing ya seperti itu. Mungkin para pemancing juga pernah ngalamin hal-hal mistis yang mungkin tidak tahu ya, seperti itu. Nah, setelah beberapa kali mengalami hal-hal yang dianggap tidak wajar, ada gangguan seperti itu, pernah terpikir gak untuk suatu saat datang ke tempat itu lagi, mengambil sebuah video ataupun foto ketika ada penampakan yang dianggap terlihat? Tidak sih, intinya kita kan hanya sekedar memancing ya. Kita tidak mencari untuk penampakan atau apa gitu. Kita fokus memancing. Memang dari awal pun kita datang ke tempat tersebut memang hanya untuk memancing, bukan hanya untuk mengganggu atau mengevlog atau mencari sesuatu itu ya. Kebanyakan orang-orang mencari demi konten untuk mencari sesuatu. Kadang itu settingan, kadang. Tapi kalau misal secara tidak sengaja memang suka ada seperti itu. Namun tidak bisa seperti kita, wah ini bakal ada, kita video. Enggak seperti itu. Memang kebetulan saja seperti itu. Jadi hanya beberapa orang yang mengalami baru percaya hal-hal yang seperti itu juga ada terlihat ya. Iya. Nah, setelah kejadian tersebut, apakah ada merasa kontak fisik ataupun ada gangguan, misalnya sakit pas pulang ke rumah? Alhamdulillah tidak sih, untuk seperti begitu tidak. Jadi cuma Ya, diganggu-ganggu aja. Nah,
Jadi nggak ada. Paginya pun kita ngobrol sama teman gimana, oh sama pengalaman mereka pun sama karena itu satu raket sama saya, dia pun merasakan seperti itu. Ya apa boleh buat, memang kita yang ngerasain seperti itu. Mungkin untuk hari itu cukup sekian lah cerita mistis itu. Mungkin nanti di lain waktu saya ceritain masih banyak mistis-mistis yang pengalaman mancing itu seperti apa gitu. Jadi seputar mancing ini banyak sekali ya pengalamannya. Ya, Nah di luar mancing juga pasti ada pengalaman tuh ya. Ada, pernah nggak? tidak sih kalau untuk itu jarang-jarang ya, tapi nggak seserem. Lebih seremnya yang di Lebih serem pemancingan. di tempat pemancingan seperti itu, karena itu mungkin air ya tempatnya para seperti begitulah makhluk-makhluk astral. Ya dikatakan hoax, dikatakan bohong, Hanya karena yang mengalami ya. saya yang mengalami. Ya mungkinlah para Wajar-wajar pemancing saja sih. sebagian di negeri ini pun pernah ngalamin seperti apa tentang misteri diganggu makhluk-makhluk seperti itu. Oke, segitu mungkin aja ya. segitu saja ya yang pengalaman yang diceritakan. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu pengalaman dari selain hobinya, salah satu hobi memancing ini ternyata memiliki pengalaman-pengalaman yang dianggap seram juga, ngeri juga ya. Hal ini terlepas dari setiap ada juga yang makhluk yang lain ataupun goib yang tidak terlihat, yang memang hanya yang mengalaminya saja yang bisa merasakan itu. Yang belum mengalami ya tidak akan percaya. Semua kepercayaan masing-masing itu tergantung kepada setiap orang. Oke, mungkin saja sampai di sini ya perbincangan ataupun obrolan-obrolan ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin kita nanti akan hadirkan temannya juga yang mengalami hal yang sama, khususnya yang pernah berbarengan merasakan sesuatu yang janggal ketika saat memancing. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.